Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan atau tidak menyediakan surga itu untuk semua hamba-hambanya. Allah pilih siapa di antara hamba yang akan dimasukkan ke dalam surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Amma ba'd, barakallahu fikum jami'an kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya, di antaranya nikmat talabul ilmi, nikmat yang sangat besar yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada semua hambanya. Dan walhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu. Karena kita lihat di zaman sekarang, walhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka kesempatan bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya untuk menuntut ilmu. Salah satunya adalah dengan channel YouTube ini. Maka ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan untuk kita dan harus kita syukuri. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurahkan untuk teladan kita baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, seorang yang beriman, adalah mempertahankan keimanan kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala manakala telah memilih kita menjadi seorang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala ganjaran yang sangat besar yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada semua makhluknya. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan atau tidak menyediakan surga itu untuk semua hamba-hambanya. Allah pilih siapa di antara hamba yang akan dimasukkan ke dalam surganya, yaitu tidak lain tidak bukan hamba Allah yang beriman, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Banyak sekali di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan hal tersebut, di antaranya di dalam surat Muhammad ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar wal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan nar mathwal lahum. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam ayat tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemana akan dimasukkan? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengalir di bawahnya sungai-sungainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tadi? Orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana nasib orang-orang yang tidak beriman alias orang-orang kafir? Walladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, yatamatta'un wa ya'kulun, mereka yatamatta'un, berfoya-foya, ya, di dunia, berhura-hura, yatamatta'un, bersenang-senang, wa ya'kulun, makan minum, kama ta'kulul an'am, sebagaimana hewan ternak makan dan minum. Maka di ayat yang lain mereka disifati, orang-orang yang seperti ini disifati lebih hina daripada hewan ternak. Mengapa? Karena hewan ternak hanya diberi hawa nafsu, sedangkan kita di samping diberi hawa nafsu, kita juga diberikan akal pikiran. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh telah kami ciptakan manusia dalam wujud rupa yang paling ahsan, yang paling baik. Di antaranya keterangan para ulama, selain baik fisiknya, wujudnya itu yang paling baik di antara makhluk-makhluk yang lain, baiknya manusia, unggulnya manusia karena diberi akal pikiran. Diberikan akal untuk berpikir. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma radadnahu asfalas safilin." Lalu kami kembalikan mereka pada derajat yang paling rendah. Kenapa? Karena akalnya tidak dia gunakan. Dia mengedepankan hawa nafsu. Kembali ke ayat surat Muhammad ayat yang ke-12 tadi. Walladzina kafaru. Dan adapun orang-orang yang kafir, yatamatta'un wa ya'kulun, hanya bersenang-senang di dunia, hura-hura di dunia, foya-foya di dunia, makan dan minum. Mereka tidak mau beriman. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana hewan ternak itu makan dan minum. Wan naru mathwalahum, dan neraka adalah tempat kembali mereka. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu penting sekali kita menjaga keimanan kita. Dan penting sekali kita itu mengetahui ya rukun-rukun iman di samping tentunya rukun-rukun Islam. Dan kita harus mengetahui pula kandungan dari masing-masing rukun iman tersebut. Jangan sampai kita itu hanya hafal saja lafaz rukun iman yang 6, akan tetapi kita tidak mengetahui kandungannya. Oleh karena itu insya Allah ya kita akan belajar bersama silsilah al-iman, ya silsilah tentang keimanan yang harus ya dimiliki atau harus diketahui dan diamalkan oleh seorang mukmin. Apa saja sih kandungan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Itu apa saja yang harus kita imani sehingga iman kita benar. Kalau iman kita benar, maka kita akan menjadi orang-orang penghuni surga insyaallah. Di dalam sebuah hadis, dan hadis ini sangat terkenal, yaitu hadisnya Jibril, ya, hadis Jibril alaihi salam. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang mana beliau itu meriwayatkan sebuah hadis yang panjang. Ya, di situ diterangkan tentang Islam, tentang iman, dan juga tentang ihsan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan para sahabat radhiyallahu taala anhu mereka senang duduk dengan Nabi. Ya, kita juga selainnya seperti itu, senang duduk dengan ahlul ilm. Karena ketika zaman sahabat, ya, afqahun nas, a'lamun nas billah wa bidinihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Zamannya Nabi, zamannya para sahabat, orang yang paling ya faqih di dalam masalah agama, orang yang paling tahu ya tentang Allah dan tentang agama Allah, ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat itu senang duduk-duduk bersama Nabi mendapatkan ilmu. Sama selayaknya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin senang ya duduk bersama ahlil ilm, senang menyimak ilmu agama, senang mendapatkan pencerahan masalah agama. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadis sa'ri. Kala kami sedang duduk-duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul ya seseorang yang mana orang tersebut pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak pada dirinya bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad, tapi di sisi lain kami enggak ada yang kenal orang tersebut. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi la rukbatayhi. Maka
Orang tersebut duduk di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang tersebut menyandarkan kedua lututnya pada lutut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut meletakkan ya kedua telapak tangannya di pahanya sendiri. Ya kan? Jadi duduknya bersimpuh ya, kemudian melekatkan tumit ataupun melekatkan lututnya dengan lutut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia letakkan kedua tangannya ya di pahanya seperti ini. Ya. Di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini ya. Ditempelkan kedua lututnya. Udah kedua lutut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu faqal, orang tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa sih Islam itu? Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah SAW menjawab, ya, al-Islamu, Islam itu adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, dan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Engkau tegakkan salat, engkau tunaikan zakat, engkau puasa bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah Al-Haram bila engkau diberi kemampuan untuk melaksanakannya. Ya, qala sadaqta. Orang tadi menjawab, sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Lalu kata Umar, faqala Umar fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami takjub. Dia yang bertanya, dia sendiri yang menjawab. Ya, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Bagaimana ini orang bertanya kok membenarkan jawaban orang yang ditanya? Faqala, lalu dia bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kata Rasulullah, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman tentang datangnya hari kiamat, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang kau rasa baik ataupun takdir Allah yang menurutmu itu tidak baik. Qala sadaqta, orang tadi berkata, benar engkau wahai Muhammad. Umar pun takjub lagi, mengapa ini bertanya kok jawabannya dibenarkan oleh dia sendiri. Fa akhbirni anil ihsan. Lalu orang tadi ya bertanya kepada Rasulullah selanjutnya tentang ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya taala. Bila engkau ya tidak mampu melihat Allah Ta'ala, dan tidak mungkin kita bisa melihat Allah di dunia, ya kan? Maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Itu adalah hakikat ihsan. Jadi di sini ada Islam, lalu ada iman, lalu ada ihsan. Maka ya kedepannya hadisnya masih berlanjut, akan tetapi kita cukupkan, kita fokus kepada al-iman, ya, karena seseorang itu apabila imannya salah, ya, apa-apa yang harus diimani dia tidak tahu, dikhawatirkan laisa minal mu'min, ya, keimanannya tidak sempurna, dia tidak dianggap keimanannya, naudzubillah. Maka kita pada seri-seri berikutnya insyaallah akan menerangkan lebih detail lagi apa sih yang harus kita ketahui, kita imani kaitannya dengan beriman kepada Allah, karena 6 tadi ya. Lalu apa sih yang menjadi konsekuensi beriman kepada malaikat? Apa yang harus kita ketahui ya tentang keimanan kepada malaikat? Lalu kepada kitab, lalu kepada para rasul, apa saja yang harus kita ketahui, ya kan? Hari kiamat demikian pula,
Demikian pula dengan takdir, agar supaya keimanan kita benar. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak beriman karena keimanan kita salah, sehingga tiket masuk surga gagal kita dapatkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Berilah kabar. Siapa? Semua orang? Tidak. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Annalahum jannat. Bahwasanya bagi mereka surga-surganya Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawah surga tersebut sungai-sungainya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang beriman dengan keimanan yang benar, sehingga kelak kita di hari kiamat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yaitu dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang mulia ini. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan murni dari diri kami pribadi, kami mohon maaf kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.